Santapan Harian Rabu 19 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-7. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengasihi Engkau ya Yesus dengan segenap jiwa dan hati kami. Di saat ini kami akan merenungkan firman-Mu dan hendak kami lakukan dalam setiap kata dan karya kami. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ulangan 7 ayat 1-6. Tuhan Allahmu akan membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ia akan menghalau dari hadapanmu banyak bangsa, orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ketika Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau mengalahkan mereka, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengikat perjanjian dengan mereka atau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dariku, sehingga mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Lalu murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah harus kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya. Sahabat Santapan Harian, Tuhan adalah sumber berkat yang membuat bangsa Israel menjadi banyak, yang memberkati buah kandungannya, hasil bumi, serta minyaknya. Bangsa Israel dipilih Tuhan menjadi kesayangannya bukan karena jumlah mereka lebih banyak daripada bangsa lain, tetapi karena Tuhan setia terhadap sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang mereka. Tuhan menghalau bangsa lain, selalu bertindak bagi mereka. Meskipun Tuhan sudah bekerja sedemikian dahsyatnya bagi bangsa Israel, mereka sangat mudah menyimpang dan menyembah ilah lain. Mereka gampang terkontaminasi dan terjerat dalam penyembahan berhala yang ada pada bangsa lain. Karena itu, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengalahkan dan menumpas bangsa lain. Melarang untuk mengikat perjanjian dan mengasihani bangsa lain juga. Tuhan juga tidak menginginkan untuk kawin-mengawin dengan bangsa lain karena akan membuat mereka menyimpang darinya sehingga beribadah kepada ilah-ilah lain. Mezbah harus dirontohkan. Tugu-tugu berhala harus diremukkan. Tiang-tiangnya dihancurkan serta patung-patungnya dibakar habis. Penyembahan berhala harus dihancurkan secara total. Tuhan tidak mengizinkan untuk menoleransi dan membuka celah sedikit pun bagi penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah kekejian bagi Tuhan. Murkanya akan menyala-nyala terhadap orang yang melakukannya.
Tuhan akan membalas dan membinasakan, bahkan memusnahkan penyembah berhala karena hal ini menjijikkan baginya. Tuhan tidak ingin diduakan di dalam hidup kita karena hanya Dialah yang berkuasa atas segalanya. Dia, Tuhan atas segala Tuhan. Jadi, tidak ada yang patut dan layak ditinggikan dan disembah selain Dia. Berhala adalah jerat untuk membuat kita menyimpang dari Tuhan. Apapun yang membuat kita menyimpang dari Tuhan itu merupakan berhala yang akan menjerat kita. Jadi, jangan toleransi. Jangan buka celah, hancurkan saja secara total karena akan mendatangkan murka Tuhan. Mari kita berdoa. Tiap hari kami berhutang pada kasih abadi-Mu. Rantailah hati kami yang acap kali curang dengan rahmat tak henti. Kami dipikat pencobaan yang meninggalkan kasih-Mu ya Allah. Inilah hati kami. Materaikanlah bagi-Mu ya Kristus Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.